Bersyukur yang mana Allah
hadir dan datang untuk bersujud dan munajat kepada Allah mengalami sholat Idul Adha di masjid yang kita cintai. Mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang ingin seperti kita, yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini, namun apa daya Allah masih belum memberikan nikmat sehat jasmaninya, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang oleh Allah masih diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Maka dari itu hari kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat ini. Mari di bulan yang mulia ini, yang kami penuh berkah ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita gunakan nikmat sehat ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya kita di kalangan hamba Allah, yakni hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Kalau bicara tentang Idul Adha, Idul Kurban, maka memberikan ingatan kita suatu sejarah yang sangat mulia, yakni suatu keluarga yang sangat mulia, keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabiullah Ibrahim adalah keluarganya bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, yang mana 80% daripada keluarga para nabi dan rasul bersilsilah pada beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan itu saja, bahwasannya Nabiullah Ibrahim adalah suri teladan bagi semua umat manusia, sehingga apa yang kerjakan beliau Khalilullah diabadikan dalam Al-Quran, menjadikan suatu bagi kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim sebagaimana biasanya dia mengembala binatang ternak, yang mana Nabiullah Ibrahim di atas batuan di atas bukit, namun seketika itu tidak pernah terlepas dari beliau, meskipun dimanapun dalam keadaan apapun dia selalu berpikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati wahai malaikatku, lihatlah sang Khalilullah, lihatlah sang kekasihku Nabiullah Ibrahim, dimanapun dan keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun dalam keadaan apapun, beliau selalu ingat dan berzikir kepadaku, wahai malaikatku, lihatlah beliau adalah sang kekasihku yang selalu ingat padaku. Apa jawaban malaikat? Wahai Allah, semestinya memang begitulah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim adalah Nabi yang bergelimang harta yang kaya raya, ya Allah. Wahai malaikatku, janganlah kamu berburuk sangka kepada kasihku Nabiullah Ibrahim, bahwasanya ketahuilah bahwasanya dia Nabi Ibrahim tidak ada satupun dalam hatinya kecuali cinta kepadaku, jangan kecuali ingat kepadaku, dan tidak sedikit pun dia mencintai yang lain lebih-lebih berharga. Kalau memang tidak percaya, wahai
wassalam, ya fulan, ya Ibrahim, saya adalah seorang orang yang ingin bertanya kepada sungguh banyak apabila ternak dunia Ibrahim sangat banyak sekali. Saya mau bertanya, kira punya siapa bila semua ini Ibrahim? Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim? Wahai fulan, ini memang punyaku sekarang, tapi sebenarnya hakikatnya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa, hanya sekarang ini punyaku. Namun hakikatnya semua binatang ternak ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jawaban malaikat, wahai Ibrahim, saya mau bertanya, bolehkah satu saja aku ambil binatang ternak? Bolehkah berikan dia kepadaku satu saja binatang ternak kepadaku? Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim? Wahai fulan, kalau kau memang ingin memiliki binatang ternakku, coba bertasbihlah kepada Allah. Kau mengucapkanlah tasbih kepada Allah, maka sepertiga daripada binatang ternakku yang adalah milik kamu. Apa yang disampaikan malaikat pun bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ternyata diberikan Nabi Allah Ibrahim, wahai fulan, sekali lagi bertasbihlah kalau kau ingin memiliki hartaku, binatang ternakku ini semuanya, maka bertasbihlah sampai 3 kali. Semua binatang ternak ini dan isinya semua, dan saya pun akan menjadi hambamu jika kamu benar-benar ingin memilikinya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat pun bertanya, sangat heran. Ketika itu malaikat langsung bertasbih mengingatkan dan melakukan kepada Allah, ya Allah, benar semua apa yang kau sampaikan ya Allah. Khalilullah, kekasihmu ini Nabi Allah Ibrahim memang benar-benar cinta kepadamu. Dia tidak memikirkan harta yang banyak ada di badannya. Ketika aku minta ya Allah, dikasihkan semua kepadaku. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim disampaikan kepada Allah. Allah pun menurunkan firman kepada wahai Ibrahim, korbankanlah semua binatang ternakmu ini, korbankanlah semua apa yang engkau punya ini, maka insya Allah nanti memberikan suatu harta yang nantinya akan bersama kamu. Seketika itu Nabi Allah Ibrahim mengorbankan semua binatang ternaknya. Bahwasanya para ulama mengatakan, ada yang mengatakan setiap dia berkorban, dia telah berkorban 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Disitulah muslimin wal muslimat, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, kalau ini memang dari kamu ya Allah, kalau ini engkau kehendaki untuk diambil ya Allah, aku jangan ini kurang seberapa ya Allah. Kau andaikan dalam doaku sekian lama, aku nanti doaku untuk meminta kepadamu mempunyai seorang putra ya Allah, maka sedikit pun nantinya lebih itu aku akan berkorbankan demi kamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketahuilah betapa sebesarnya keimanan Nabi Allah Ibrahim ini. Dia menjadikan suri teladan bagi kita, bahwasanya harta apapun, sebanyak apapun harta kita adalah milik Allah. Sebab apapun pangkat kita dan ruh kita itu adalah milik Allah, yang mana jika kita tidak kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menjadikan pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, namun Nabi Allah Ibrahim mungkin sudah lupa bahwasanya yang dikatakan, kau andaikan kami Allah dikerani seorang putra ya Allah, saya rela untuk mengorbankannya. Sekitar itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan lagi kepada beliau, ya Allah, Nabi Allah Ibrahim. Dalam datangnya dalam suatu mimpi beliau Nabi Allah Ibrahim, tepatnya yakni di 8 Dzulhijjah. Wahai Ibrahim, sudah lama engkau sudah meminta kepadaku. Saya sekarang aku bercerita kepada kamu wahai Ibrahim, doamu akan aku kabulkan wahai Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin. Nabi Allah Ibrahim selalu bersabar bertahun-tahun. Dia
ibu ada. Disitulah Allah yakni memberikan suatu keturunan yang sangat soleh, yaitu Nabiullah Ismail. Namun Nabiullah Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Wahai Ibrahim, dulu kamu ada pernah mengatakan bahwasanya ketika kamu oleh aku diberikan suatu keturunan, ketika kamu diberikan keturunan dari aku, kamu rela untuk berkorban. Apakah itu adalah memang dengan hati dari hatimu yang akan engkau laksanakan ketika aku minta? Fashafnahu bigulamin halim. Ketika Allah mengabulkan doanya dengan berikan keturunan yang sangat sabar, ya Nabiullah Ismail, dia bernyanyi dalam suatu hari sampai 2 kali di setelah Dzulhijjah, yakni hari Tarwiyah, yang kedua di hari Arafah yang pahalanya kita dan sunahkan untuk puasa, maka kita dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sampai ketika itu ketiga kalinya Nabiullah Ibrahim lalu dia laksanakan, wahai Allah, kalau memang ini benar-benar dari kamu, ketika aku bermunajat kepada meminta kepadamu suatu keturunan, sekarang kau minta lagi ya Allah, saya rela dan ridho ya Allah kalau memang ini kehendakmu. Dengan keimanan yang sangat besar sekali ma'asyiral muslimin, sebagai teladan bagi kita, kalau tidak ada keimanan, bagaimana tidak anak pertama yang beliau yang diwewe Ismail yang bertahun-tahun dinantinya, bertahun-tahun berdoa oleh Allah diminta disembelihnya untuk dikorbankan. Apa yang disampaikan kepada putranya yang Nabi Musa, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, engkau adalah putra saya tahu. Aku bermimpi bahwasanya aku menyembelih kamu, aku mengorbankan anakku untuk berputus oleh Allah untuk berkorban. Apa jawaban Nabiullah Ismail yang keinginannya sama-sama kuat, yang kecintaannya sama-sama kuat? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah nasyai'in. Wahai ayahku, kalau memang ini benar-benar perintah dari Allah, laksanakanlah wahai ayahku, saya ikhlas dan ridha. Kalau ini memang dari Allah, maka insyaallah aku pun akan berserah diri. Insyaallah aku adalah bagian orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besar kekuatan iman beliau Nabiullah Ibrahim dan putranya. Kita bayangkan keandaikan kita diuji oleh Allah dengan diberikan suatu coba sebesar ini, mampukah kita sebagai hamba Allah yang selalu diberikan nikmat oleh Allah, ataupun sebaliknya kita kufur kepada Allah? Berarti Nabiullah Ibrahim menjadikan teladan bagi kita untuk melakukan iman kita kapanpun, dalam keadaan apapun. Kita harus benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha as-sa'ya, ketika itu Nabiullah Ibrahim dan putranya itu ketika menjadi sudah diperintahkan untuk menyembelihnya, namun ketika Nabiullah Ibrahim berangkat, dia terus dengan beriman yang kuat disuruh menyembelih putranya. Namun oleh Allah, karena ini adalah satu ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat, ujian benar-benar ujian dari Allah, maka Allah menggantinya Nabiullah Ibrahim dengan domba dari surga yang Allah, yakni ada yang menggantinya adalah domba daripada Habil, korban Habil dan Ghabah pada tahun yang lalu Nabi Adam. Ma'asyiral muslimin jamaah salatullah rahimahullah, dari cerita tadi, dari riwayat di atas, dari bahwasannya Nabiullah Ibrahim menjadikan suatu
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jika kita bersyukur dengan nikmat Allah, kalau kita diberikan waktu luang, kalau kita diberikan rezeki yang banyak, mari kita teladani beliau Nabiullah Ibrahim yang sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya harta ini milik Allah. Kalau memang harta ini diminta oleh Allah, saya akan zakat. Artinya mari kita yang diberikan oleh rezeki, marilah kita berkorban dalam Idul Adha ini sebagaimana nantinya Idul Kurban ini atau kurban kita itu adalah akan menjadikan rezeki kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, mungkin kita diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, kita gunakan atas untuk kita harta kita ini dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya kita semua menjadikan hamba Allah yang nantinya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hamba Allah bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, namun akan mendapatkan kebahagiaan khususnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil ma'adi wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa yaghfiru wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira wa hamdallahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'alana yawmina yawmul 'id, yawmul 'idil karim, yawmul 'idil adha. سرع علينا بالقربان وتقبل إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بضعائنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى الله. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد الكريم وعيد الأكبر. ابتلى الله خليله إبراهيم. قال الله تعالى في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب.